Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yelo Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat juga untuk teman-teman. Di video ini, aku mau ngingetin teman-teman sesuatu yang kadang ditunda-tunda. Bukan karena lupa sih, tapi karena terlalu menyepelekan waktu. Padahal kita kan nggak tahu ya kapan nafas kita bakal berhenti. Yaitu tentang membayar hutang puasa. Gimana teman-teman? Hutang kamu di puasa tahun lalu sudah lunas atau belum? Padahal ini sebentar lagi kita bakal masuki bulan Ramadan. Waktu aku masih remaja juga gitu teman-teman. Mindsetnya adalah Ramadan kan masih lama ya, jadi nanti aja deh aku bayar hutangnya. Biasanya tuh kalau qadha puasa Ramadan, aku bayarnya di bulan Rajab teman-teman. Jadi benar-benar yang mepet banget sama bulan Ramadan. Itu aku pas masih remaja. Tapi alhamdulillah semakin dewasa, Allah menyadarkan aku bahwa selama aku masih punya banyak waktu dan mampu untuk segera membayar hutang puasa Ramadan, maka akan segera aku bayar. Soalnya teman-teman, kita aja nih, kalau ada yang ngutang sama kita, pastinya sebel banget kan kalau ngebayarnya itu nggak tepat waktu. Apalagi sampai ada yang bilang, gak usah aku bayar deh, mungkin dia sudah lupa. Begitupun dengan qadha puasa ini. Dan sejak aku punya mindset itu, aku mulai bayar hutang puasa dengan cara puasa Senin Kamis dan gak nunggu bulan Rajab datang. Sampai akhirnya ketagihan. Nah kalau udah lunas utang puasanya, aku lanjut puasa Senin Kamis seperti biasa. Itu udah berlaku bertahun-tahun. Jadi yang awalnya aku mikir, nanti aja deh masih lama Ramadan berikutnya, mindsetnya diganti dengan Ramadan itu cepet banget ya datangnya. Dan yang lebih penting, waktu kita di dunia juga gak ada yang tahu kapan batasnya. Sebenarnya qadha puasa ini bukan cuma formalitas, ini adalah kewajiban. Allah itu baik banget loh teman-teman. Bahkan Allah memperbolehkan kita untuk tidak mengikuti puasa Ramadan ketika ada halangan, misalnya haid, sakit, atau lagi bepergian jauh. Tapi setelah halangannya selesai, tugas kita adalah mengganti puasanya di hari lain. Bukan karena takut dosa aja, tapi karena ini adalah bentuk tanggung jawab kepada Allah dan kepada diri kita sendiri. Kalau tadi aku bilang bertahun-tahun qadha puasanya, yang pertama tadi sempat menunggu bulan Rajab, kemudian aku ganti dengan cara puasa Senin Kamis. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata butuh waktu lama ya kalau qadha puasa Senin Kamis. Apalagi aku pernah berada di fase yang 1 bulan itu haidnya 2 kali. Jadi di awal Ramadan itu aku haid selama 7 hari. Terus di akhir Ramadan aku haid lagi selama 7 hari. Jadi totalnya aku ada hutang 14 hari. Apalagi kalau di waktu biasa tuh ada jadwal yang bentrok atau lagi gak enak badan. Makanya aku alhamdulillah udah menemukan metodenya. Jadi aku ganti metode lagi tuh. Yang tadinya puasa Senin Kamis, aku pakai cara puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari enggak. Dan seterusnya sampai hutang puasa aku benar-benar sudah lunas. Dan alhamdulillah ternyata cocok banget metode ini. Karena tubuh aku udah kebiasa puasa Senin Kamis, jadi ketika aku melaksanakan puasa Daud itu gak ada efek apa-apa. Maksudnya tuh gak ada efek lambung kaget kah, atau tubuh yang lemes banget kayak yang sebelumnya aku bayangin. Gak gitu sih, lebih ke biasa aja efeknya di tubuh, alhamdulillah. Justru yang aku rasain dari metode puasa Daud ini tuh bukan cuma bisa lunasin utang puasa lebih cepat, tapi juga alhamdulillah tubuh aku rasanya jadi lebih ringan. Makan sedikit pun alhamdulillah juga udah kenyang. Selain itu juga lebih sabar, lebih mudah nahan emosi, dan ngerasa lebih nyambung sama Allah. Apalagi aku juga deket banget kan sama anak-anak. Bayangin toddler itu kayak gimana kalau kita gak punya kesabaran lebih. Wah, pasti bakal stres sendiri. Alhamdulillah dengan menjalankan puasa Daud, aku bisa lebih sabar ketika menghadapi anak-anak tersebut. Banyak orang yang bilang bahwa puasa Daud itu ujiannya berat banget. Tapi buat aku, ujian itu ada di mana-mana kok. Mau lagi puasa atau enggak, kalau Allah kasih ujian pas kita lagi usaha lebih dekat sama Allah, itu bukan berarti Allah menjauh. Justru itu tandanya Allah percaya bahwa kita bisa dengan pertolongannya. Dan hidup tanpa ujian, kita mau berharap apa?
Maka dari itu, untuk teman-teman yang masih punya hutang puasa Ramadan dan ngerasa, aduh masih banyak banget nih, tenang aja. Cicil aja pelan-pelan, gak harus langsung puasa Daud. Yang penting mulai aja dulu. Karena bulan Ramadan sebentar lagi datang. Dan akan lebih ringan rasanya kalau kita menyambutnya dalam keadaan bebas hutang. Dan tentu aja yang aku sampaikan ini sudah ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka siapapun di antara kamu sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Jadi, qada puasa itu bukan opsional, tapi juga bukan beban. Ini adalah bentuk rasa syukur kita dan Allah udah ngasih kemudahan sehingga kita tinggal menggantinya di waktu yang lebih longgar. Kalau nanti qada puasa Ramadannya udah lunas dan kamu mau lanjut puasa sunnah, itu keren banget. Puasa Daud bisa jadi pilihan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, puasa yang paling dicintai oleh Allah itu adalah puasa Nabi Daud. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi yang perlu diingat adalah bukan soal siapa yang paling banyak puasanya, tapi soal siapa yang paling ikhlas niatnya. Teman-teman, hidup ini soal mengambil langkah kecil. Kalau kita masih punya hutang puasa, ayo mulailah dicicil. Kalau udah lunas dan mau terus dekat sama Allah, ayo kita terus puasa sunnah. Jangan nunggu waktu senggang, karena waktu nggak nunggu kita. Justru kamulah yang harusnya mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kamu. Dan yang penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi juga jangan terlalu lunak. Niatin semuanya lillahi ta'ala, insya Allah bakal dimudahkan sama Allah. Aku ada salah satu ijazah dari Ustadz Adi Hidayat dan ini aku share juga kepada teman-teman, insya Allah bermanfaat. Kalau kamu punya permohonan yang rumit dan kalau orang pun melihatnya itu kayak mustahil untuk kamu mendapatkan permohonan itu, maka lakukanlah amalan yang orang lain tidak biasa atau tidak mudah untuk melakukannya. Salah satunya adalah kalau di hari biasa, di luar bulan Ramadan, pada siang hari orang-orang makan, minum, maka kamu bisa berpuasa sunnah. Entah itu puasa Senin Kamis, ataupun puasa Daud yang levelnya lebih tinggi. Jadikan itu sebagai wasilah untuk mengabulkan doa. Dan ini pun rumusnya ada di Quran surah kelima ayat 35. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Di video aku yang lain juga aku udah mengajak teman-teman untuk melakukan amalan lainnya bersamaku seperti salat sunnah duha, tahajud, baca Al-Quran tiap hari, atau kalau udah mampu bisa 1 hari 1 juz, sholawat, zikir, dan beberapa amalan lainnya. Semoga apa yang aku share hari ini bisa jadi reminder untuk teman-teman dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih ya udah mendengarkan video ini sampai habis. Kalau kamu merasa relate, mungkin kamu bisa share juga kepada teman kamu yang lagi berjuang nyicil qada puasa. Dan kalau kamu mau mulai puasa sunnah tapi ragu, coba aja dulu. Lawan rasa ragu kamu. Jangan takut nanti kalau aku kehausan gimana ya. Jangan pikir seperti itu. Karena yang namanya puasa salah satunya adalah menahan lapar dan haus. Gak ada proses yang sia-sia kalau tujuan kamu adalah Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.